kembali ke muka bumi, dikirim kembali ke muka bumi, pasti pelangak-pelongok Bu dengan perjanjian baru. Itu bengong aja tuh bawaannya. Apa ini? Jadi jangan berharap apa mimpi-mimpinya jangan kejauhan Bu. Ya, silakan. Ya, jadi makin makin ngawur ya, makin kita berhalusinasi. Kamu nggak bisa jawab ya? Jawab Bu, ya pernyataan saya kalau Ibu nggak bisa jawab artinya Ibu mengakui Bu, tidak bisa Ibu jawab. Ya, saya mau kasih tahu Bu, di mana itu ada cerita Musa menerima kitab Taurat. Tanya Bu, saya mau itu kasih ayatnya di dalam kitab kami, di dalam perjanjian lama. Musa mengatakan, aku menerima kitab Taurat, gedebuk dari langit, diturunkan dari Lauh Mahfuz, ya secara berangsur-angsur. Lalu kitab Taurat berwarna hijau ini, ku bacakan kepada jemaatku. Kalau Ibu kasih datanya kepada saya bisa menerima pernyataan Ibu. Kalau Ibu nggak bisa kasih, ya ini artinya Ibu kan halusinasi, Bu. Ibu hanya mempermalukan diri sendiri. Halu aja dari tadi, Bu. Ya, mana Daud mengatakan ya di dalam Al-Isra 55 tadi, dia menerima kitab Zabur turun dari Lauh Mahfuz, diturunkan berangsur-angsur sama seperti Nabi Muhammad menerima kitab Quran diturunkan berangsur-angsur selama 20 tahun yang ayat-ayat Allah telah disimpan di Lauh Mahfuz. Ini kan ajaran Ibu. Ya, semua nabi, semua rasul di tempat Ibu cuma disuruh ngebaca gitu loh, Bu. Suruh ngebaca, menyampaikan yang dibaca. Jadi kayak anak sekolah minggu dibacain. Lah ini kan cerita dari mana Ibu? Kalau itu Ibu mengaku itu adalah wahyu Tuhan, ya silakan, itu hak prerogatif Anda, kami pun menghargainya. Tapi kalau Ibu mau paksakan ke tempat kami, Ibu halu gitu loh. Ya karena yang begini tidak pernah ada, Bu. Ya, Ibu harus bela, Bu. Nggak pernah ada, Bu. Bagaimana Anda mempercayai pernyataan yang notabene adalah wahyu Tuhan, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan dari A sampai B sampai Z sampai dari Alfa dan Omega. Nggak ada yang bisa dibuktikan. Sedangkan di kitab kami jelas Alkitab mengatakan, Yahweh mengatakan tidak pernah aku berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Yesus pun mengatakan tidak pernah aku berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu ingin diketahui di muka umum, tampakkanlah dirimu. Kalau kami semua nyata, Bu, real, Bu. Ya, jadi sekali lagi saya mau bilang, ya, Anda mengatakan Musa nggak tahu kitab kami, ya, apa di dalam Injil itu nggak tahu. Nah inilah, ya karena itu di tempat kamu mau ketawa, kekikik, mentertawakan ke oonanmu sendiri, Bu. Iya kan, justru dari Musalah dari Musalah kita mengenal, dari Musalah Musa itu memberitakan, menubuatkan kedatangan seorang nabi. Ulangan 18 itu Bu baca, nabi yang berasal daripada Bapa itu sendiri, Bapa yang menampakkan diri tanpa membuat orang itu mati. Nabi, ya, makanya Yesus mengatakan, kamu menyelidiki kitab suci, ya, walaupun ini mana dia ya di dalam Yohanes itu ya, kamu menyelidiki kitab suci, ya, sang kamu bahwa kamu akan mendapatkan hidup yang kekal di dalamnya. Walaupun kitab suci itu memberitakan tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Musa menulis tentang aku, Yohanes itu kan, Musa itu menulis tentang Yesus, bro, ya. Jadi jangan sok-sok ini, Ibu lepaskan itu, ya. Quran lepaskan, jangan bawa-bawa ke kami. Kami tidak kenal Quran, kami tidak kenal Zabur, kami tidak kenal. Ya, we don't know. Umurnya Ibu. Siapa ini? Saya turunin dulu kalau berisik, ya. Kami tidak kenal Jaburnya Ibu, tidak kenal Daudnya Ibu. Itu adalah ranah kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan besar yang tanpa bukti, tanpa saksi, itu urusan Anda sendiri. Tapi jangan sama-samakan dengan nabi-nabi kami, Bu, ya. Maaf, salah. Ya, silakan. Kok nabi-nabi kami? Ibu kan bilang tadi gak punya nabi, Bu. Gimana sih? Bahkan memaksa Bunda Maria juga gak punya nabi. Gimana sih nabi-nabi kami? Saya kan bilang tadi, Bu, Bunda Maria itu menabikan Yesus, merasulkan, memesiaskan Yesus.
Nabinya Bunda Maria bernama Yesus, Rasul Mesias asli, pelihat asli, Parakletos asli, ruh kebenaran, ruh penghibur, ruh penolong asli, juru penyelamat asli, derajat maksum diurapi, bernama Yesus. Tapi ibu tadi bilang Bunda Maria nggak bernabi, nggak punya nabi. Bunda Maria nggak mengenal nabi loh. Tadi lagi bilang nabi-nabi kami. Gimana sih Bu nih? Ibu kan tadi kebagian Paulus sebagai nabi. Ya nikmatin aja itu Bu. Ngapain larang-larang Bunda Maria menabikan Yesus? Ngapain larang-larang Bunda Maria merasulkan, memesiaskan Yesus? Lawang yang mengembalakan, yang mengedukasi Bunda Maria dan kaum atau suku Nasrani di saat itu kan Yesus Bu. Bahkan Yesus sendiri pun juga diedukasi Bu. Dulunya Yesus itu juga jahil Bu, ya. Beliau itu juga muslim sih, tapi jahil. Itulah disebut domba sesat, domba keriting, domba buta. Ya, yang perlu direbonding, dicatok-catokin tuh rambutnya supaya jadi lurus. Nah, kapan Yesus itu domba keritingnya menjadi domba lurus, Bu? Domba sesatnya nggak sesat lagi. Kapan? Setelah menerima wahyu dari Gabriel, Bu. Dari Tuhan kemudian mengutus Gabriel tuh. Jadi Gabriel itu babunya Tuhan. Babu Tuhan jenis malaikat, Yesus babunya Tuhan jenis manusia, jenis penis. Gitu Bu ceritanya. Anda yang menolak tadi Bunda Maria punya nabi. Loh, akhir-akhirnya ibu lagi ngomong nabi-nabi kami. Loh, odong-odong juga ini. Anda ya ibu dekat-dekat tak ketok-ketok juga nih. Lanjut Bu. Iya, ya ini ya lah ya, makin ketawa kita ya teman-teman. Kita yang pinter ketawa aja lah ya. Kita yang pinter, yang tahu ketawa aja ya. Mari saya undang tertawa sama-sama ya, sebentar. Kita undang tertawa bersama-sama karena kita pinter ya, kita tahu ya, kita ketawa aja ya. Ketawa lagi. Ah. Tertawakan saja ya. Karena apa? Ya jelas-jelas tadi ya kita sudah memberitahukan ya. Ada ayatnya bahwa Maria menyembah Yesus itu sebagai Tuhan. Dialah ya ayatnya membuktikan bahwa dialah pendiri gereja, ibu-ibu gereja awal-awal yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Sudah ada ayatnya, sudah ada buktinya, sudah ada faktanya, tetapi ibu ini pura-pura tidak mendengar jawaban saya. Artinya dia hanya mau berhalusinasi. Kalau orang sudah terlalu dalam halusinasinya itu ya, sudah menghayalnya terlalu dalam, memang sulit sekali bagi mereka Bapak Ibu ya. Sulit sekali bagi orang yang begitu dalam halunya itu untuk kembali kepada dunia real. Ya, karena dia sudah terbiasa dengan halusinasinya ini. Nah, Ibu Adiani ini kasihanin dia ya, dia sudah terhalusinasi. Ya, Alkitab kita tadi jelas mengatakan ya, dia mengatakan bahwa Musa itu buta huruf perjanjian baru, ya kan? Padahal Alkitab kita jelas mengatakan, Yesus bahkan mengatakan Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Yesus itu mengatakan bahwa Musa menulis tentang dia. Ya, di mana Musa menulis tentang Yesus? Di dalam kitab apa di dalam Ulangan 18 ya kan, di situ ketika Nabi Musa menubuatkan seorang nabi ya, nabi yang berasal daripada Bapa itu sendiri yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Nah, ini realnya Musa menulis tentang Yesus, Yesus mengatakan dia menggenapi apa yang ditulis oleh Musa. Jadi ibu ini halusinasi lagi ya. Kalau dia nggak mau terima ya kita maklum aja, kita tinggal ketawa teman-teman ya, karena yang saya bicarakan ini adalah fakta Alkitab dan yang dia bicarakan itu adalah halusinasinya sendiri berdasarkan hasutan dari kitabnya. Ya, karena kitabnya bilang apa? Ya, karena kitabnya sendiri mengatakan bahwa Tuhannya lah, Allah lah yang apa? Yang mengutus nabi-nabi itu. Nah, ya kan? Allah mengutus nabi-nabi ya, nabi-nabi Matius, nabi-nabi apa? Daud, Zabur gitu kan? Daud, lalu siapa lagi ya? Yakub gitu kan, semua nabi-nabi Allah lah yang mengutusnya. Pertanyaan saya nggak akan pernah bisa dijawab oleh orang yang terlalu dalam berhalusinasi. Bagaimana kalau memang dialah yang mengutus nabi-nabi itu, kenapa ceritanya dia tidak tahu?
Ya, sejarah nabi-nabi itu centang perenang. Bagaimana mungkin dia mengatakan Isa itu adalah keponakan Musa? Ya kan, keponakannya Harun. Bagaimana mungkin dia mengatakan Isa itu yang katanya Yesus itu ibunya bernama Maryam, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Lah, ini kan beda kasus, teman-teman. Ya, beda jeda sejarah yang begitu jauhnya. Ya, ini kan nggak mungkin dari Tuhan. Tidak mungkin, Bu. Kalau memang ibu seorang dokter, ibu akan berpikir, ini tidak mungkin dari Tuhan. Ini tidak mungkin wahyu Allah. Ya, yang bisa salah itu bukan Tuhan. Yang bisa salah kronologis, salah sejarah itu bukan Tuhan. Yang tidak tahu ceritanya, ya, dari awal sampai akhir, ya, kronologis cerita sambung menyambungnya itu, kalau dia tidak tahu, itu bukan Tuhan, Bu. Karena Tuhan Maha Tahu. Ketika dia mengatakan dia menyempurnakan, seharusnya dia jauh lebih tahu dari cerita itu. Yang kurang dia lengkapi. Bukan malah salah arah. Bukan malah salah comot. Bukan malah salah sejarah. Ini harus ibu pikirkan, Bu. Jangan bawa-bawa kitab Anda, versi Anda itu kepada kami. Sekali lagi saya bilang, ya. Ya, itu loh. Ya, lalu Anda mengatakan Yesus itu jahil, diribonding, keriting, jadi lurus. Maaf, Bu. Ya, Yesus yang menyebut dirinya adalah seorang gembala itu sudah dinubuatkan, Bu. Ya, Yeremia 34 kita membaca. Gembala itu siapa? Gembala itu adalah Bapa Yahweh sendiri, Bu, ya. Sudah dituliskan, bahkan sudah dinubuatkan ketika dia datang menjadi manusia, menjadi seorang nabi, menjadi seorang utusan, menjadi seorang gembala, menjadi seorang guru, ya. Dia itu dikatakan bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri nih, ya. Yeremia 34, 43, ya kan, 34 sampai 43 tuh saya lihat di antar, ya. Ya, iya kan? Yeremia 30 mana ya? 43. Ya, gembala itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, sudah dikasih tahu, Bu. Ya, jadi Anda jangan berhalu, Bu. Kitab kami adalah kitab kami, sama sekali nggak ada hubungannya dengan kitab Anda. Silakan Anda memahami atau mengimani kitab Anda, tetapi silakan, ya, kami tidak peduli, Bu, ya. Jangan bawa-bawa, ya. Anda salah dari awal sampai akhir, ya. Kalau Mas terus mempertahankan kesalahanmu itu, ya halusinasi saja. Ya, kita dengarkan saja, ya. Kita dengarkan saja, teman-teman. Bunda, siapa sih yang mengklaim Taurat itu milik saya, Zabur itu milik saya? Alkitab bernama Taurat itu milik Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Daud, Tuhannya Muhammad. Alkitab bernama Az-Zabur begitu juga, Bu, milik Tuhan. Alkitab bernama Al-Injil, Alkitab bernama Al-Quran, Al-Furqan, As-Sifa, semuanya milik Tuhannya Yesus. Bukan milik Yesus, apalagi saya. Jadi saya nggak pernah mengklaim, Bu, itu milik saya. Lagi-lagi dituduh lagi terusan. Gini loh, Musa itu diutus Tuhan, Bu, untuk kaum Yahudi, mengembalakan ke domba keritingan kaum Yahudi. Rasulullah Daud diutus Tuhan untuk mengembalakan ke domba sesatan daripada kaum Sabi'in. Ya, Rasul Mesias asli bernama Yesus diutus Tuhan untuk mengembalakan ke domba keritingan daripada kejahiliaan daripada kaum atau suku Nasrani. Ya, kemudian Rasulullah Muhammad diutus Tuhan untuk mengedukasi kaum-kaum Quraisy, suku-suku Ansar, kaum Bugis, suku Batak, dan kaum-kaum akhir zaman sampai kiamat nanti. Itu yang bertugas, Bu. Yang saya herankan, dari keempat utusan Tuhan ini, kenapa hanya satu yang dipaksa menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus, Bu? Padahal kesemua keempat-empatnya ini adalah sosok Rasul, sosok Mesias, sosok pelihat. Pelihat kalau dalam bahasa perjanjian lama, Bu, itu pelihat asli, Parakletos, Bu. Yesus menubuatkan setelah saya Parakletos yang diutus Tuhan untuk kaum Nasrani, akan ada lagi Parakletos yang datang setelah saya, ya, yang ditugaskan Tuhan untuk mengembalakan ke domba sesatan kaum-kaum akhir zaman. Dia akan datang setelah saya, tidak ada lagi di bumi. Parakletos itu siapa? Adalah sosok Rasul, Bu. Sosok Mesias bernama siapa? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus? Parakletos selain dirinya yang akan datang setelah dirinya. Parakletos seri berikutnya. Parakletos ini diutus Tuhan berseri, Bu. Sebelum Yesus ada Parakletos sebelumnya. Setelah Yesus ada Parakletos setelahnya. Kenapa hanya Parakletos bernama Yesus yang Anda paksa jadi Tuhan? Kenapa Parakletos sebelum Yesus Anda nggak pelantik Tuhan juga? Kenapa Parakletos setelah Yesus Anda nggak paksa jadi Tuhan?
Anda namanya rasis antar para kletos, Bu. Anda diskriminasi. Perbedaan perlakuan antara para kletos, para rasul, para mesias, para pelihat asli. Anda harus dikenai delik pidana dalam hal ini, Bu. Pidana rasis. Lanjut. Ya, jadi sudah berhalusinasi, Ibu Adiani juga sekarang mengais-ngais ya. Mengais-ngais ya. Mari kita tawa lagi. Ya. Kenapa mengais-ngais? Karena Ibu tidak menjawab loh, Bu, pertanyaan saya, Bu. Ya, bagaimana mungkin Anda percaya kepada Tuhan yang menggambarkan katanya dia adalah Tuhannya yang mengutus rasul-rasul itu, ya. Ya, ketika dia mengatakan dia mengutus rasul-rasul, mengutus nabi-nabi, rasul mana yang dia utus? Ya, soal rasul, soal nabi Anda juga bingung, Bu. Ya, rasul dan nabi di tempat kami itu bukan sama seperti di tempat Anda. Rasul itu murid Tuhan Yesus, nabi itu diutus oleh Elohim Bapa. Ya, perbedaan antara rasul dengan nabi juga nabi Anda, Tuhan Anda bingung gitu loh. Ya, dikatakan di sini nih ya, Al-Anbiya 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Nah, ya kan, Al-Quran juga mengatakan ya, sebelum engkau Nabi Muhammad, kami tidak mengutus siapapun, ya kan? Ya, dia nggak ngutus siapapun. Jadi jangan mengklaim kalau para kletos itu adalah nabi Anda gitu kan. Nih, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah ya. Nih, kesalahan Al-Quran nih ya. Kalau ini merujuk kepada Alkitab nih, kesalahannya nih. Satu, ya kan. Dikatakan Musa adalah seorang rasul dan nabi. Maryam 51, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Nah, pertanyaan saya mau nanya sama Allah, sama Nabi Muhammad, sama kamu. Sejak kapan Nabi Musa dibilang rasul, Ibu? Sejak kapan? Kalau ini bicara tentang kitab kami ya. Ya, lalu ya Maryam 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami anugerahkan, kami angkat menjadi nabi. Bu, pertanyaan saya, siapa Yakub, siapa Ishak? Kapan itu diurapi menjadi nabi, Bu? Ini ceritanya pernah terjadi atau enggak? Atau cuma versi-versi cerita-cerita dongeng ala 7.000 macam gitu loh, ya kan? Lalu Maryam 41, Bu, ya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, ya. Alkitab ini sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Pertanyaan saya, Abraham kapan diurapi menjadi nabi, Ibu? Ya, yang perlu Ibu pelajari sekarang, Bu. Ibu, tolong Ibu baca Alkitab Perjanjian Lama. Abraham bukan nabi, Allah salah memberi label ya. Ishak dan Yakub bukan nabi, Bu, ya. Musa itu bukan rasul, Ibu, ya kan? Ya, di dalam Maryam 54, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi. Nah, Ismail pun jadi nabi, Bu. Ini maksudnya apa gitu loh ya. Ini sama sekali nggak kena, nggak sama. Jadi tolong, Bu, jangan bawa-bawa, Ibu, ya. Jangan bawa-bawa kitab Anda kepada kitab kami. Itu nggak kena, nggak sama. Bagai bumi dengan langit. Kalau Ibu mau tahu, tanya aja, Bu, ya. Langsung bertanya tentang konsep kekristenan, ya. Langsung bertanya aja, Bu. Jadi jangan bawa-bawa, Bu. Karena apa? Nggak kena, Bu. Justru ketika Ibu masih membawa-bawa, ya, kitab Ibu, ya, lalu disemat-sematkan ke kitab saya bongkar semua, Bu, ya. Ketahuan itu bukanlah dari Tuhan itu, Bu, ya. Bahkan akan terbuka itu dari manusia, Ibu, ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa salah kalau ini memang wahyu Tuhan, ya. Itu loh, Bu, ya. Jadi nyambung lah, Bu, nyambung ya. Lalu kan Anda mengatakan Parakletos, Bu. Parakletos itu disebut Roh Kudus, Bu. Nabi Muhammad itu bukan Roh Kudus, Ibu, ya. Ingat, Nabi Muhammad bukan Roh Kudus. Dia manusia sejati, punya daging, punya istri banyak.
Nggak cocok, Bu, ya. Dan Parakletos itu dikatakan akan diam dalam diri murid-murid. Itu konteksnya adalah ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus tidak mau membiarkan murid-muridnya sendiri. Dan Parakletos itu yang dijanjikan sudah turun di hari Pentakosta, Bu. Sudah digenapi, Bu, ya. Jadi nggak ada Anda bisa mengkais-kais, ya, bahwa itu adalah nabi Anda. Karena Yesus sudah bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Sudah di-close, sudah dikunci, sudah digembok. Jadi kalau Ibu masih memaksakan, Ibu kan ngais-ngais doang ini, Bu. Dari tadi sampai akhir mengais-ngais. Silahkan. Bu, kenapa Yesus itu ditolak, diurapin sebagai nabi? Tuhan itu mengurapi Yesus sebagai nabi asli, Bu. Tuhan itu mengurapi Yesus sebagai rasul, sebagai Mesias, sebagai pelihat, sebagai Parakletos asli, Bu. Itu diurapin beliau itu dengan titel kenabian, Bu, kerasulan. Dan inilah yang ditolak oleh kafir Zionis di zaman itu. Makanya Yesus itu berusaha dijerat, Bu, dimakarin, dikriminalisasi, dituduh sebagai penjahat kelas kakap, kelas penghujat Tuhan. Maka harus divonis dengan hukuman mati, disalibkan. Ceritanya kan begitu, Bu. Jadi kafir Zionis di zaman itu bukan menolak Yesus sebagai Tuhan, tetapi menolak kemesiasan asli, kerasulan asli, kenabian asli dari Yesus. Kenapa ditolak kemesiasan asli Yesus? Karena beliau bukan sosok raja sebagaimana Mesias asli bernama Daud. Ceritanya begitu, Bu. Yang saya herankan itu, Anda kok tolak itu? Ya, Anda menolak Bunda Maria mengakui kenabian asli Yesus, mengakui kerasulan, kemesiasan asli Yesus. Ya, bahwa nabi itu adalah rasul dulu, Bu, ya. Rasul itu adalah penerima kehendak Tuhan, Bu. Hukum-hukum Tuhan, undang-undang Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu diterima oleh sosok rasul, Bu. Sedangkan sosok nabi kebagian tugas untuk menyebarkan. Jadi satu sosok yang menerima, Bu, satu sosok yang menyampaikan kehendak Tuhan ini. Anda, Bu Uti, tidak akan mungkin menuruti atau mengkhianati atau mengkangkangi kehendak Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikan kepada Anda, gitu loh. Bunda Maria itu, Bu, tidak bisa ada kuasa atau kemampuannya untuk menuruti kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan, perintah dan larangan Tuhan. Beliau tidak akan mungkin ketahui andai tidak ada sosok rasul anaknya yang menerima pesan Tuhan tersebut, andai tidak ada sosok anaknya bernama Yesus yang menjadi nabi atau menyampaikan, mewartakan atau memberitakan hukum-hukum Tuhan tersebut. Itu, Bu, Anda aja mengklaim diri Anda punya nabi, sedangkan Bunda Maria nggak boleh punya nabi. Anda mengklaim punya rasul, Bunda Maria nggak boleh punya rasul. Kalau Anda mengatakan bahwa Kristen itu apa, kita menyampaikan edukasi netizen terkait Kristen. Kristen itu, Bu, atau Kristianus itu sama dengan kadrun, Bu, hari gini. Ya, Barnabas di zaman itu, Bu, oleh kaum atau suku Antioquia di zaman itu mengolok-ngolok Barnabas, Bu, dengan gelaran buruk Kristen. Kausanya karena apa, Bu? Penyebabnya karena apa? Karena Barnabas itu sosok Muslim. Muslim itu, Bu, diolok-olok hari gini, diejek hari gini dengan gelaran apa, Bu? Kadrun. Jadi Kristen atau Kristianus itu sama dengan kadrun hari gini, Bu. Jadi kalau Anda merasa digelari gelaran buruk Kristen, berarti Anda Muslim dong. Sebagaimana Barnabas juga Muslim di saat itu. Memang Barnabas kafir, Bu, sampai diolok-olok Kristen. Kristen, kadrun. Yang diolok-olok kadrun, yang diolok-olok Kristen itu Muslim, Bu, domba, makhluk yang penurut, makhluk yang mudah diatur. Nggak ada kambing, nggak ada kafir, Bu, yang diolok-olok dengan sebutan Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan Anda bukan domba, kalau Anda mengatakan Anda bukan Muslim,
Ya ilah Allah, ya ilah Allah. Anda kafir, Anda kambing, maka Anda bukan diolok-olok dengan Kristen, Bu. Anda lah yang mengolok-olok kami. Anda yang mengolok-olok, harusnya Anda mau menggelari kami gelaran buruk Kristen, kadrun. Bukakan lagi, kan tadi sudah bilang kalau Anda masih mengapa? Masih mengkais-kais, masih memaksakan halusinasi Anda untuk kitab kami ya, halusinasi Anda, kitab Anda yang dipaksa-paksakan untuk kami. Musa menerima kitab Jabur. Saya suruh Ibu belajar dulu ya, kejadian Musa yang sebenarnya. Apakah dia menerima kitab Jabur? Kamu mengatakan Musa Daud itu menerima kitab yang dari Tuhannya. Mana ayatnya? Anda nggak bisa jawab saya tadi. Di mana di dalam Alkitab Musa menerima kitab Jabur dalam warna hijau, gedebuk dari Ya kan langit. karena Anda bukan kaum Yahudi, Bu. Ngapain kita fokus ke Musa? Anda kan bukan kaum Yahudi. Saya nggak itu ya, jatuh di kepalanya. Ini kan halusinasi, nggak bisa dijawab. Tetapi masih. Kalau Ibu ngaku kaum Yahudi, baru aku fokus. Loh, Bu, saya nggak ganggu Ibu. Ya. Nggak butuh, ya kan? Diam dulu, Bu, ya. Ya, kalau Ibu masih memaksakan, saya udah bilang, ini kan cuma orang yang berhalusinasi. Ketika dia berhalusinasi sudah terlalu dalam, dia nggak bisa kembali kepada data yang real. Ya kan? Nah, sekarang dia tadi mengatakan Parakletos adalah Yesus ya. Kenapa cuma Yesus itu juga diurapi sebagai nabi? Memang, Bu. Yesus diurapi sebagai nabi, tetapi yang Ibu mau lupakan, Quran Anda yang mau lupakan, mau diselip-selipin, mau diumpat-umpatin, kenyataan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang datang dan keluar dari Bapa. Kan tadi sudah bilang ya, Yesus Sang Firman datang dan keluar dari Bapa. Ketika dia keluar, dia menjadi utusan. Ketika dia keluar, dia menjadi guru. Ketika dia keluar, dia menjadi nabi ya. Ya, jadi Yesus bukan cuma nabi, tetapi dia juga adalah Tuhan, Bu, Sang Rasul, dia juga Mesias, dia juga penerima kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin perjanjian ketika itu saya turunin, ya kan? Sesuai perjanjian. Nah, jadi Ibu ini memang